Dalam hadis lain, fima ma'na Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, lalu mereka mempelajarinya. Syaratnya dua, membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Tidaklah berkumpul untuk itu di rumah Allah kecuali nazalat alaihimus sakinah, mereka akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiathumur rahmah, dan mereka akan diberikan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut-sebut nama yang hadir ini di antara penduduk langit. Disebut-sebut dia Allah nama awak bu, dicari tuan. Kalau ada apa-apa tak dengar khabar, Pak, tadi Pak Bupati menyebut nama Pak, tadi Pak Gubernur menyebut nama Ibu, sana hati kan yang elok disebutnya Pak lain, nyepuji apa, nyepuji Ibu. Bara senang hati awak dipuji dia Gubernur bu. Bara awak senang dan bahagia dipuji oleh Bupati. Iko ndak, yang memuji kita, yang menyebut-nyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya hadir di majlis ilmu, jaga niat, jaga adab. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadi jujur. Ambo bertarget Bapak Ibu tidak lebih dari 25 menit. Ambo bertarget semoga tidak lebih. Jadi tidak lama-lama. Ini kadang 25 menit itu yang mendengar itulah panik. Apalagi yang menyampaikan Pak. Panik ya Pak. Makanya ditambah adik panitia aku ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang jujur tadi, ternyata tidak ada peluang bagi kita untuk berbohong. Tidak ada bu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imu baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Sabda Rasulullah, aku jamin satu rumah di tengah-tengah syurga. Untuk siapa jaminan ini? Untuk mereka yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Tak boleh. Jadi bagarah pun tak boleh bertutur Pak. Tak boleh. Karenanya hari ini banyak orang yang lebih memilih membuat temannya tertawa daripada rumah di syurga. Macam-macam materi lawaknya, materi komedinya, padahal bohong. Biarlah hilang rumah di syurga, Ustaz. Yang penting kawan galak. Rugi. Apakah Rasulullah tidak pernah bercanda, Bu, Pak? Lain. Tapi tidak ada kebohongan dalam canda beliau. Ada dua syarat bercanda. Satu, tidak boleh bohong. Dua, tidak boleh berlebihan. Bagara, saya taruh. Tidak juang buah. Suatu hari Rasulullah ditanya oleh seorang nenek-nenek. Bayangkan ada ibu nenek-nenek ba'a keriput. Nenek-nenek lah. Kecik nenek-nenek ko. Lah ya ada nenek-nenek mau diambu di syurga ya Rasulullah. Kecik Rasulullah. Tak ada dah mak. Sedihlah nenek ko Pak. Sambil tersenyum kata Rasulullah, sebab besok di surga semua kembali muda. Istilahnya Bu, glowing sadonya. Tak perlu krim pagi, krim siang, krim malam tu tak perlu di surga. Awak glowing. Yang usia 60 kembali usia 40-an. Usia 40-an tu usia matang. Nenek-nenek yang tak ada syurga dah. Itu garah Nabi. Nabi pernah duduk di sebuah tempat bersama para sahabat, lalu lewat onta yang besar. Lalu kecik Nabi, ku anak unta kau kecik Nabi. Kecik sahabat, maaf ya Rasulullah. Sagadang kau, masa ia anak unta? Kecik Rasulullah, sagadang apapun untanya, pasti ada induknya. Tak ada kedustaan dalam canda Nabi. Kalau kini awak lah jaleh-jaleh di awal sinetron tu nyusabui cerita ini fiktif belaka. Duto tu Pak, menangis lo kadang menontonnya.
Kalau di Padang ada toko buku yang besar, Gramedia, umpamanya mungkin Bapak Ibu tahu, besar. Rata-rata buku-buku yang bestseller, tabah-tabah 200-150 halaman, itu novel-novel fiktif semua. 200 halaman, otak saja doanya awak baca. Bestseller. Itu. Jadi memang bohong ini tidak akan mendatangkan kebaikan apapun. Kecuali dalam satu peperangan. Kalau berperang apa? Berperang melawan musuh Allah, boleh berbohong? Boleh. Umpamanya musuh awak 2,000 orang, awak 400-nya. Tu ditanya oleh musuh, "Berapa jumlah kalian?" Buat sabui, "Kami 400-nya." Itu enggak, "Kami 40,000." Tak salah. Masa awak sabui 400 itu makin samangit musuh awak. Dalam perang boleh. Atau berbohong untuk mendamaikan. Atau bohong istri kepada suami atau bohong suami kepada istri. Boleh dengan catatan tidak mengurangi dan tidak mengambil hak sesama. Boleh. Jadi tujuannya agar tidak mengambuk istri kau umpamanya. Buliah kau bukan berarti dianjurkan. Kalau dianjurkan tu pada dosa tahu Pak. Nyo boleh. Nah boleh kau mubah. Kalaulah berkelebihan, makruh lah, tak boleh lah. Tetap ada syaratnya, ada ketentuannya. Termasuk mendamaikan umpamanya ada seorang anak mencari ayah je ibunya ko bertangkar setari apa je mak. Papa je mama ko bertangkar setari. Anaknya inisiatif. Kecik anaknya ke papanya, "Pa, kecik mama teragak makan pangsit je papa di tempat biasa tu lah." Padahal tak ada lagi papanya ambil begitu dah. Padahal tak ada mamanya nyabik begitu dah. Anakku nyabik lo ke mamanya, "Ma, papa teragak lo makan pangsit di tempat itu kecik papa tadi." Lah pai berdua sih. Boleh yang seperti ini? Boleh. Alah damai orang pun, tak lo perlu jujur. Subhanallah tadi pa ma tak do gitu doh. Tak perlu lah. Ini kebohongan yang dibolehkan. Ingat Bapak Ibu, hukumnya boleh. Kalau sudah berlebihan atau menyebabkan efek buruk, membuat kezaliman, mengambil hak orang lain, haram jadinya. Ini boleh, bukan dianjurkan. Selain ini tidak boleh bohong. Tidak ada kesempatan nak bohong, Bapak. Tidak ada. Suatu kebohongan akan melahirkan kebohongan berikutnya. Ini adalah akhlak dasar yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik bukan karena beliau profesor. Bukan karena beliau doktor atau penelitian menemukan sesuatu. Atau karena beliau menulis ribuan buku. Tidak. Rasulullah menjadi manusia terbaik karena akhlak beliau. Rasulullah dipuji oleh Allah akhlak beliau. Salat Nabi, puasa Nabi, infak Nabi secara langsung tak pernah dipuji Allah. Yang dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh agung akhlakmu. Dan dasar akhlak itu jujur. Kalaulah jujur orang tu, insya-Allah aman. InsyaAllah berkah. InsyaAllah lancar. Maka kita harus bersiap-siap untuk melahirkan generasi-generasi yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya jujur itu akan melahirkan kebaikan, akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan akan membuka banyak pintu dosa. Bahkan bisa dikatakan awal mula dosa itu bohong. Muncul dosa-dosa yang lain. Kok talambek gara-gara talambek jago, sabui saja. Ambo agak lambek lalu tadi malam. Dosa banyak, panjang-panjang. Itu lambu tahajud panjangnya tadi malam. Padahal tak ada tahajud. Padahal begadang nonton bola. Tu nyu tanya dek kawanku, surah dibaca tadi rakaat pertama. Padahal tak doa, itu betul Itu lambu baca surah Al-Baqarah. Padahal tak doa betul lah, dua betul. Rakaat kedua, jauh-jauh lah. Ambo lanjutkan surah Al-Baqarah tu, tiga betul. Berjamaah atau seorang solatnya tadi malam? Seorang, lampik betul. Kayak kawan lanjutan kau Pak Bu. Betul saya tadi tengok.
Jadi ciek dutu akan melahirkan. Maka jujur adalah akhlak terpenting. Jujur. Dan yang paling dasar adalah jujur kepada Allah. Itu yang paling dasar. Itu adalah bentuk prinsip tauhid. Ketika kita hanya menyembah Allah. Ketika kita hanya meminta kepada Allah. Ketika kita hanya berdoa kepada Allah. Maka kita harus jujur dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur, Pak. Baca cara jujur kepada Allah, Pak. Jangan pernah berburuk sangka kepadanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, akhlak jujur itu yang Nabi SAW lihatkan kepada kita. Bahkan musuh-musuh beliau pun sagan ke beliau sebab beliau jujur. Bayangkan Bapak Ibu, ambo kini tanya Bapak Ibu. Ma yang banyak kini Bapak Ibu, orang jujur atau enggak? Boleh jawab Pak. Ma yang banyak Pak, orang jujur atau enggak? Entahlah Ustaz, ini mudah saja Pak Bu. Kok payah awak memilih pas pilkada, berarti seketik orang jujur. Pas pemilu payah awak memilih. Kan yang maju-maju itu kan kita anggap orang terbaik itu. Yang jujur-jujur biasanya tuh harusnya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, wajar kita dapat pemimpin yang tidak jujur kalau dari awaknya tidak jujur. Bahkan para ulama mengatakan pemimpin kita adalah cerminan siapa kita. Dalam hadis yang walaupun dhaif sanadnya tapi maknanya benar. Apa kata Rasulullah? Kama takunu yuwallau alaikum. Sebagaimana bentuk kalian, sebagaimana kondisi kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Awak benci dengan koruptor umpamanya. Berang sama koruptor. Kiranya dicalek-calek di kantor banyak orang korupsi le. Masuk jam 7:30, pelayanan mulai jam 8. Ambo rasa ndak di Padang saja Pak Ibu. Kalau mau di absen, ini jam kerja, ini diagih gaji. Kerja dari jam 7:30 sampai jam 15.00. Jam 7:30 tu baru masuk. Mau tahu-tahu dulu. Padahal lo tahu tapatang diulang dia balik. Pelayanan, rata-rata di kantor pelayanan, mohon maaf Ibu. Kok ada yang tersinggung, Alhamdulillah. Tapi yang tidak bermaksud. Supaya tidak diulang, itu maksudnya. Kan korupsi namanya Pak. Istirahat umpamanya dari jam 12 sampai jam 13.30 umpamanya. Sampai jam 2 lanjut tiba boleh. Orang tiba ingin dilayani, nyumota aja dulu. Semua kawannya. Bah patang, bilok jalan-jalan. Patanglah ke bukit. Kemana yang lain? Kurang lama nunggu saya di situ. Jangan berang kalau lahir pemimpin korupsi. Karena awak di level rendah, itu korupsi awak. Kok presiden beliau adalah korupsi lo nya tu. Kok menteri beliau adalah korupsi lo nya tu. Ini mau itu perangainya. Jujur. Kok penting. Termasuk kepada anak, tidak boleh bohong. Kalau kita mengharapkan generasi yang jujur, maka perlihatkan contoh. Karena Bapak Ibu kalau ditanya, Ustaz, generasi Z, akan gini istilahnya. Gen Z. Bukan Gen Z, Pak. Gen Z. Gen Z kok Ustaz, tidak bisa diatur. Ambo rasa Pak Ibu, salah satu sebab kenapa Gen Z kini agak payah diatur, mereka kehilangan figur baik di sekitar mereka. Tidak ada figur di sekitar, ya carilah di YouTube lah. Ya carilah di TV lah. Itu yang mereka tiru. Sebab apa? Di sekitarnya tidak ada orang yang ditiru dah. Maka ini beban sebenarnya bagi kita. Tapi beban ini bisa kita pikul insya-Allah. Maka dasar untuk semua kebaikan itu jujur. As-sidq. Wa kunu ma'as sadiqin, kata Allah. Kalau bisa awak jujur, bersamailah orang-orang jujur. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dalam momentum ini ketika kita di Rabiul Awal mengingat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa besar kemuliaan akhlak beliau, kita juga harus menyadari betapa kita butuh kepada Nabi. Kita butuh kepada sosok Nabi dan ajaran yang beliau bawa. Yang namanya butuh, kalau tidak ada susah, Pak. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan yang artinya kita mau selamat, mau nyaman, mau sejahtera, mau kaya, mau menang, ikuti Nabi.
Bukankah Nabi yang mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kalian tidak akan tersesat. Sekarang, berapa dari kita yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada pemahaman para ulama ketika ada masalah? Tak banyak. Awak lebih memilih pendapat si fulan, filosof dari barat. Awak lebih memilih pendapat, macam-macam lah. Yang qala Allah wa qala Rasul ko beko salah. Di masjid salah. Pas ceramah salah. Tak usah dibawa ayat Allah dan hadis Nabi ko di kantor. Tak usah dibawa ayat Allah dan hadis Nabi ko di tempat-tempat lain. Cukup di masjid saja. Padahal kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian mesti mengikuti jalanku, kata Rasulullah. Makanya Bapak Ibu dimulakan Allah, tadi ambo singgung seketik tentang bid'ah. Kadang sebahagian masyarakat alergi dengan kata-kata bid'ah, Bu. Alerginya. Ustaz nyebut-nyebut bid'ah, besok nak diundang lagi. Batu kami tak suka istilah bid'ah. Padahal kata bid'ah itu siapa yang menyebutkan pertama kali? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan, wa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap hal-hal baru dalam agama ini pasti sesat. Man ahdatha fi amrina hadha fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru, beramal tidak sesuai dengan tuntunan ibadah, maka tertolak. Berarti Bapak Ibu sederhana, bid'ah itu adalah kreatif dalam ibadah. Ingat, itu syaratnya. Kreatif dalam ibadah. Maka ketika kita memahami itu, insya Allah kita tidak mudah melakukan bid'ah, juga tidak mudah menjudge, menghakimi sesuatu itu bid'ah. Harus dipelajari dulu baik-baik. Kadang dia alun tibu hadisnya di awal, mudah kita bid'ahkan. Atau kadang karena kita ngikut-ngikut saja, jatuh kita kepada bid'ah. Maka jadilah orang di tengah. Tidak mudah melakukan bid'ah, selalu kritis dalam bertanya kalau ada jenis ibadah yang baru. Ingat ibadah. Kalau adat, kebiasaan, hubungan sesama manusia, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silahkan kreatif. Warna masjid. Kau kan tak masuk bid'ah di situ. Mik bid'ah, tak masuk ikut urusan dunia. Ada bid'ah. Tapi kalau Ustaz, solat subuh tu banyak pahalanya. Banyak. Itu 2 rakaat baru tu Ustaz. Kok boleh ampek bahaya. Kalau mulai kreatif Pak. Itu bid'ah, pasti bid'ah. Semua kita pasti mengatakan itu bid'ah. Itu bid'ah tu Pak. Atau yang sabui ikut Rasulullah yang melakukan, padahal tidak, itu bid'ah tu Pak Ibu. Atau umpamanya contoh sederhana yang mungkin sebagian orang melakukan, berwuduk lebih dari 3 kali. Itu bid'ah Bapak Ibu. Bakok mau dituliskan, tidak ada Nabi lakukan seumur hidup beliau, tidak ada riwayat hadis yang mengatakan Rasulullah berwuduk menyuci muka lebih dari 3 kali. Tidak ada, maksimal 3 kali. Ini kalau ikuti taruh rasul-rasul tidak sudah 5, 7, 9 lah komat orang baru sudah wuduk. Itu waswas syaitan kadang. Jadi kalau tidak yakin 1, 2 kali malah buat. Tidak yakin 2 kali, buat 3 lah, maksimal 3. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam ibadah masuk perkara bid'ah kalau tidak ada petunjuknya. Ikut apa Pak ibadah? Contoh solawat Pak Bu. Contoh solawat. Ambo tanya Pak, solawat itu ibadah Pak? Solawat kepada Nabi ibadah? Ya Pak, ibadah. Ada dalilnya, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, kita juga diperintahkan bersalawat kepada Nabi. Berarti ibadah. Ingat tadi ibadah harus ada petunjuknya. Itu harga mati Bapak Ibu. Jadi yang harga mati itu tidak NKRI saja doh. Ibadah ada dalil itu juga harga mati. Kalau tidak tersasik Pak. Ketika beli HP baru atau beli mesin baru, mungkin Bapak yang petani yang punya ladang ada mesin baru, cara makainya, baca petunjuk, batu takut rusak mesin. Ikut tentang akidah, tentang keimanan, tentang hablum minallah, tentang surga atau neraka, tak mau ikut petunjuk dah. Kan masalah besar seperti itu. Salawat adalah ibadah, harus ada petunjuknya. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang-orang yang melakukan bid'ah dalam salawat. Contohnya pakai musik. Musik itu apa maksudnya Ustaz? Bapak Ibu, salawat ibadah kan? Dan beribadah pakai musik itu siapa? Orang Nasrani. Biasa mange Ustaz, biasa mange ingi-ingi saya pahala salawat. Makanya ambo termasuk, ya ikut pendapat pribadi Bapak Ibu, boleh berbeda kita, termasuk yang menolak takbiran pakai musik. Dulu takbiran remix Pak. Subhanallah. Sebelum Ramadannya DJ. Pas takbiran DJ cuma Allahu Akbar, jeduk belakang. Nah, menolak dengan keras itu. Mungkin kita bisa berbeda. Cuma yang ibadah harus ada petunjuknya. Kalau urusan dunia bebas. Merek mic, merek air, merek handphone, merek auto, bebas. Boleh. Jual beli bebas. Walaupun ada aturannya beberapa, tapi pada dasar hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau ibadah, stop dulu. Sampai ada dalilnya. Kok tidak ada dalilnya, stop. Jadi kalau dia menyebut, kan tidak ada yang melarang Ustaz. Pada dasarnya ibadah itu terlarang sampai ada yang memerintahkan. Jadi tidak perlu tunggu dalil yang melarang. Sebab pada dasarnya nyolah terlarang. Contoh, maksud Ustaz, contoh. Pada dasarnya, apa hukum solat? Hukum solat kok Pak, Bu, sebenarnya tidak boleh dah. Haram solat. Tu mana solat awak? Awak solat, deklah ada perintah. Baru awak solat. Wa aqimus solat, wa atuz zakat. Apa hukum naik haji? Hukum naik haji itu sebenarnya tidak boleh. Pada dasarnya. Tu bah kok jadi rukun Islam kini, dek ada perintah, maka awak lakukan. Apa hukum puasa Ramadan? Hukum puasa Ramadan pada dasarnya tidak boleh, terlarang. Tak boleh. Tu mana awak puasa kini, dek ada perintah, maka awak puasa. Bawakan ke yang lain. Jadi kalau ada ibadah-ibadah baru, awak tanya, ma perintahnya kok? Tak ada doh, cuma yo kan rancak kok. Kan tak ada yang melarang. Bukan tak ada yang melarang, pada dasarnya yo terlarang itu. Sampai datang yang menyuruh. Itu khusus ibadah, Pak. Tapi kalau muamalah, hubungan sesama kita, Pak Ibu dimuliakan Allah, enjoy. Asalkan awak sepakat, tidak melanggar batasan Allah, bismillah, boleh. Jadi kalau untuk hubungan sesama manusia, pada dasarnya mubah, Pak Bu. Contohnya Pak, ambo sabui Pak. Riba pada dasarnya halal. Tu bah kok haram Ustaz? Dek ada dalil yang melarang, maka jadi haram. Tu Pak Ibu. Berarti kalau tidak ada dalil yang mengharamkan riba tu halal. Semua hablum minan nas halal. Kecuali ada yang melarang. Semua hablum minallah haram. Kecuali ada yang menyuruh. Itu begitu kaedahnya Pak Ibu. Sehingga awak tidak takut dengan istilah bid'ah lah. Jadi aku berharap Pak Ibu tidak alergi dengan istilah bid'ah lah. Awak ngerti. Oh itu, berarti. Memang bid'ah tu ada Pak Ibu. Macam-macam. Sehingga kita tidak alerginya. Biasanya orang yang alergi dengan istilah bid'ah kok dua Pak Ibu. Satu tidak ngerti apa itu bid'ah. Atau yang kedua nyo pelaku bid'ah. Kadangnya mencari makan dari yang bid'ah tu. Kok berhenti yang Ustaz? Tak dosok dapur. Itu na'udzubillah. Maka perlu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, selain kita mengenal akhlak Nabi, kita juga harus mengenal sunnah-sunnah Nabi sehingga kita bisa menjauhi bid'ah. Nabi sebagai pedagang, apa yang Nabi lakukan? Nabi sebagai pemimpin, apa yang Nabi lakukan? Kira-kira di rumah awak sunnah apa yang Allah tagak? Itu perlu dipertanyakan. Setiap Rabiul Awal, tanya kepada diri kita, sunnah apa yang Allah tagak di rumah awak? Bukan sunnah penampilan saja. Ustaz, apakah jubah itu sunnah? Tidak, jubah pun tidak sunnah. Makanya kadang ambo pribadi, sekali lagi kau pribadi, jadi setiap ambo menyambut ambo pribadi, awak boleh berbeza apa itu. Tak masalah, karena kebenaran bukan dari Ustaz Azkar, tapi dari Allah dan Rasulnya. Dalam kaedah dikatakan, kullun yu'khadhu wa yuraddu kalamuhu illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa ditolak atau bisa diterima perkataannya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib diterima. Jadi walaupun datang beko profesor doktor, boleh awak tolak perkataannya, boleh juga terima. Makanya Bapak Ibu ambo pribadi kadang mempertanyakan. Nampak di Padang pokoknya toko baju sunnah. Bu penasaran yang mana yang baju sunnah? Bu kadang penasaran. Jubah enggak. Dicari enggak lo jubah, enggak do bajunya warna putih. Padahal yang sunnah itu baju putih. Rasulullah bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad." Kata Rasulullah, pakailah baju yang warna putih. Wa kaffinu biha mautakum, dan kafanilah mayat kalian dengan yang warna putih. Itu ya sunnah tu. Tapi kalau model baju, merek baju yang sunnah itu adalah menutup aurat, menutup bukan membungkus, tapi menutup aurat. Kalau menutup tu tidak nampak lekukannya, tidak nampak isi dalamnya. Menutup aurat dan tidak syuhrah, itu yang pakaian sunnah. Apa itu syuhrah? Ini ingin balain seorang. Orang putih sadonya orange seorang. Orang hitam sadonya putih seorang. Yang penting supaya yang nampak dia orang. Itu tak boleh syuhrah. Itu juga ada aturannya. Itu yang sunnah. Jadi bukan sekedar penampilan. Kalau jenggot sunnah. Jadi Pak, kalau ada apa-apa yang lain yang berusaha menumbuhkan jenggot, jangan dicemeh. Ayo kadang cemeh Pak Ibu. Entahlah disiko. Tadi malam ambo diundang Jo untuk menghadiri momentum Maulid Nabi di Padang di Pariaman. Kecik pengurus di kurang mencemeh, tolonglah diingatkan. Ambo sabui, janganlah dicemeh kawan yang ingin menegakkan sunnah. Harusnya awak cemburu, nyu bisa awak enggak. Nyu kadang ada apa tu dulu enggak pakai jenggot. Tiba-tiba kini pakai jenggot, masuk ke kadai, dicemeh dia kawannya. Mbak. Tu dibalik dia apa kok? Kau orang yang enggak bajang duit tu. Huk. Anda usah, tu jadinya saling mencemeh Nah, ibu-ibu yang mungkin dulu belum pakai jilbab, kini berusaha pakai jilbab, jangan dicemeh Bu. Langsung kamu bu ajah kau, langsung saya bu ajah. Lah dicemeh, enggak. Jadi tanya, sunnah apa yang sudah tegak di rumah kita? Sunnah penampilan, oh alah. Sunnah apa lain? Sunnah yang lain. Masuk rumah tu Pak, baca salam. Walaupun rumah awak seorang. Salam. Assalamualaikum. Masuk kaki kanan. Ambo tanya ibu-ibu, apa doa masuk rumah Bu? Kalau ibu-ibu tak tahu, tak apa yang tahu itu. Apa doa masuk rumah Pak? Kalau doa keluar rumah, Bismillahi. Tahu Pak? Kalau doa masuk rumah, Assalamualaikum, yo. Kalau masuk rumah, mungkin itu penyebabnya banyak anak-anak aku suka di luar rumah, Bu. Dia tidak hafal doa masuk rumah. Anak awak kok melala saya taruh ibadat Ustaz. Dia hafalnya doa masuk rumah. Tidak, mungkin itu penyebabnya. Doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkal. Itu doa masuk rumah. Baca salam. Assalamualaikum. Walaupun rumah awak seorang Pak, baca salam. Itu sunnah Nabi. Kalau kita masuk rumah tidak baca salam, cek setan ke kawan-kawannya, kemarilah ada tempat menginap gratis. Betul Bu, itu ada hadis dalam Riyadhus Shalihin diceritakan. Maka mesti baca salam walaupun rumah awak seorang. Bahkan ketika tidak ada orang di dalam, pokoknya apa-apa baru dari luar, kosong rumah, awak buka kunci, tetap baca salam.
Cuma salamnya bukan assalamualaikum lah, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Takut yang Ustaz, dikodoh menjawab, dah ada dia menjawab. Yang jamil awak menegakkan syariat, menegakkan sunnah. Ini hal-hal sepele. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan duduk, minum duduk. Ini sunnah-sunnah yang kalau kita tegakkan insya Allah berefek kepada bagaimana kita membentuk generasi berikutnya. Jadi membentuk generasi berikutnya dimulai dari kita dulu. Sekenal apa kita dengan Nabi, sejujur apa kita dalam menghadapi kehidupan ini, dan setegak apa sunnah Nabi dalam diri kita. Itu penting. Kalau tiga kolah okey, insya Allah tidak susah mendidik generasi berikutnya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penting banyak sunnah-sunnah yang lain. Apa kata Rasulullah? Ana za'imu baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Aku jamin satu rumah di pojok syurga bagi mereka yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Itu sunnah Nabi itu, Pak. Jadi kok ada debat-debat kusir apalagi pilkada, kan saudara jadi ahli politik, Pak. Pengamat politik sadonya. Menurut dan pajak tu nama nam. Pajak tu. Oi, debat kusir, daripada debat kusir, biar awak kalah. Apa contoh debat kusir yang lain, Pak? Contoh, orang-orang gaib dulu kadang menyebut warna hijau itu warna biru, Pak. Kan sebagian, Pak, warna biru, warna hijau. Kau warna kau tutik kau hijau, biru. Hijau ke camak tu. Biru ke mak? Hijau tu. Ayo, hijau, mak, hijau. Biarlah kalah awak. Tapi rumah cik di pojok syurga, Pak. Itu akhlak Nabi. Ini sunnah Nabi. Tegakkan. Yo kadang awak gara-gara debat-debat kusir yang tidak ada untungnya, di situ malah awak berang jo pasangan, berang jo kawan. Tak lain bisa bagi contoh yang baik dalam kondisi marah itu. Apalagi contoh akhlak Nabi? Apa contoh sunnah Nabi? Kata Rasulullah, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, maka kamu masuk syurga. Jangan marah, Pak, Bu. Bukan berarti tidak boleh marah dalam hati. Kan berang tu kan dakwah yang matur tibonya, Pak. Itu tiba-tiba saya. Sama jo senang, sedih, bahagia. Sama marah murid tu jo. Yang Rasulullah sabit la taghdab di situ apa? Jangan mengecek apa-apa saat marah. Kok tiba marah tu, diam. Kok tiba marah tu, jangan putuskan apa-apa. Diam. Jangan ekspresikan marah awak. Tak bisa mau dosa harus mengekspresikan apa yang kata pidana untuk situ berteriak. Jangan ke anak, jangan ke istri. Itu sunnah Nabi. Dan Nabi tidak pernah marah untuk kepentingan pribadi beliau. Sallallahu alaihi wasallam. La taghdab. Dan biasanya orang yang bisa menahan amarah, wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu tingkatannya adalah ihsan. Bisanya menahan amarah dan memaafkan orang, ini kau sunnah Nabi. Itu tingkatannya adalah ihsan. Tinggi tingkatannya. La taghdab falakal jannah. Untuk itu Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, 3 poin ini sebenarnya yang hendaknya menjadi modal kita, terutama Ambo juga, karena Ambo juga punya anak, kita semua, untuk membangun generasi yang betul-betul lurus berjalan di atas sunnah dan apa yang Rasulullah ajarkan. Yang pertama, mengenal nabinya. Harus kenal awak. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, menteladani prinsip dasar akhlak nabinya, yaitu jujur. Yang ketiga, menegakkan sunnah nabinya. Kok alun bisa sunnah yang iko, sunnah yang lain. Terus pelajari. Sehingga kita bisa mengamalkan sunnah semampu kita. Orang bisa puasa sunnah, awak enggak, awak ganti dengan solat duha. Awak solat duha, Ustaz. Orang bisa solat tahajud, awak enggak, awak ganti dengan infak 100,000 sehari. Ambo memang payah jaga malam, Ustaz. Hanya azan subuh yang menjaga ambo. Jadi ambo solat witir saja sebelum tidur, atau azan subuh jaga. Orang tahajud, Ustaz, biarlah ambo untuk kinulun bisa leh, ambo perbanyak infak sambil berdoa supaya bisa lo tahajud. Jadi kalau dengan ilmu insya Allah awak tenang menjalankan sunnah
dan dak lo takut dicemeh orang biarlah cameh awak. Dan yang penting jangan awak yang jadi orang pencemeh itu Bu. Pak. Itu yang penting. InsyaAllah 3 modal ini terutama untuk ambo yang sendiri menyampaikan, dengannya kita akan mampu menciptakan generasi-generasi sebagaimana yang Rasulullah SAW didik. Hanya beko adalah pembahasan berikutnya lebih panjang loh Pak. Apa ciri-ciri generasi yang dididik Nabi ya? Banyak loh macamnya beko itu. Nah, InsyaAllah mungkin ada ustaz-ustaz lain beko yang lebih kredibel yang mampu untuk menjelaskan sehingga jaleh kawak kemana anak-anak remaja, kawak pangan kemana mau kita bawa anak-anak ini, anak SD, SMP, SMA, kemana mau kita arahkan, jaleh. Dan itu memang modal awalnya kita bapak-bapak sebagai senior-senior, sebagai sesepuh, sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Wallahu a'lam bishawab, Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin kesannya kesana kemari. Ambo yakin dek terlalu banyak ngomong dari tadi, ambo pasti banyak salah, ambo yakin. Maka kepada Allah memohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan pada kita semua ambo mohon maaf. Sebelum bertutup, kalau ada pertanyaan dari, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Kau nyuruh pulang kan? Ya. Tutup saya. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sampai di mata danga salah suara kau Pak. Karena mati listrik, dukungan alam berkurang seketik. Ambo berharap ada yang bisa kita bawa pulang. Walaupun awak tidak sempat diskusi dengan tanya jawab, tapi ambo berharap ada yang bisa bawa pulang apa-apa, ibu-ibu, dan semoga Allah bantu kita untuk mendidik generasi yang betul-betul sesuai dengan generasi yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ambo ucapkan terima kasih dan ambo sangat terkesan diundang ke masjid ini, masjid yang indah bangunannya dan semangat jamaahnya. Semoga istiqamah, Allah bersihkan hati kita dan kita cinta dengan masjid. Boleh diaminkan Bapak Ibu? Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.